Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas lanjutan soal dari TIU untuk numerikal. Ini soal saya dapatkan dari website Quizizz. Setelah saya periksa ternyata ada beberapa soal yang jawabannya itu rancu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai bahan belajar aja dan latihan bersama. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1. Jika 0,626Y sama dengan 4,214 dan X sama dengan 5,416 dibagi 0,9, maka hubungan X dan Y itu bagaimana? Di sini berarti untuk memudahkan seperti biasa kita pembulatan atau pendekatan angka. Saya misalkan untuk Y ini saya ambil 42 aja, sedangkan sisi sini saya ambil 6-nya aja. Maka kita peroleh Y sama dengan 42 per 6. Hasilnya adalah 7. Sedangkan untuk X kita ambil yang depannya ini aja, 54 sama 9. Maka dari sini X sama dengan 54 dibagi dengan 9, yaitu hasilnya 6. Dari sini ketahuan bahwa nilai X dibanding Y itu lebih besar Y. Jadi jawaban yang benar adalah X lebih kecil dari Y. Jawaban yang A. Soal nomor 2, 30% dari P adalah 2M dan 10% dari P adalah setengah N. Maka berapa persenkah 3M ditambah N dari P? Soal seperti ini saya jabarkan masing-masing. Sekarang dari sisi M dulu. 30% dari P itu adalah 2M. Maka M saja berapa? Berarti semua harus dibagi 2. 2M bagi 2 habis, 30% P dibagi 2 menjadi 15% dari P. Maka M itu sama dengan 15% dari P. Kemudian dari sisi N, di sini kan 10% dari P itu sama dengan setengah N. Maka kita jadikan N saja. Kalau sebelah sini berarti karena ini setengah N harus dikalikan 2. Berarti ini akan menjadi N sama dengan sisi kiri dikalikan 2 menjadi 20% P. Perintahnya adalah 3M ditambah N dari P. Maka bisa kita tulis 3, M-nya itu adalah 15% dari P, dan N-nya itu sama dengan 20% dari P. Maka akan kita peroleh 45% dari P ditambah 20% dari P. Hasil akhirnya adalah 65% dari P. Jadi jawabannya benar adalah yang E. Nomor 3, 2X per Y ditambah Z sama dengan 30. Dan jika Z sama dengan 30, maka nilai X dan Y adalah, di sini kan 2X per Y ditambah Z sama dengan 0. Berarti 2X per Y sama dengan min Z. 2X per Y sama dengan min 30. Jadi kita akan cari nilai berapa aja yang jika memenuhi aturan 2X per Y itu menghasilkan nilai min 30. Kalau dilihat dari bentuk jawaban, misalkan min 15 sama 0, ini nggak mungkin, karena misalkan pembaginya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi ini nggak mungkin. Kemudian untuk jawaban yang bawahnya ini, jika X-nya 14 dan Y-nya 1, kalau kita cek, berarti 2 kali 14 dibagi 1 itu menghasilkan nilai 28. Jadi nggak mungkin juga. Untuk yang berikutnya, X 15 dan Y sama dengan min 1. Berarti 2 kali 15 per min 1 ini bisa memberikan nilai min 30. Terus untuk yang X sama dengan min 14 dan Y sama dengan 0 ini juga nggak bisa karena pembaginya 0 akan memberikan nilai 0. Kemudian yang D ini 2 kali min 15 per 1 sama dengan min 30. Ini bisa juga. Jadi untuk soal ini jawabannya itu harusnya ada 2, yaitu E dan D. Jadi kita biarin aja jawabannya yaitu D dan E. Soal nomor 4, X min 5 kuadrat min 4 sama dengan 4Y kuadrat min 10X plus 21. Maka nilai X dan Y adalah, kita jabarkan, X min 5 kuadrat itu akan menjadi X kuadrat min 10X plus 25 dikurangi 4 sama dengan 4Y kuadrat min 10X plus 21. Di sini min 10X nya bisa saling menghilangkan, sehingga persamaan menjadi X kuadrat ditambah 25 kurangi 4 adalah 21 sama dengan
4y kuadrat ditambah 21. 21-nya juga saling menghilangkan, sehingga tinggal x kuadrat sama dengan 4y kuadrat. Untuk menghilangkan tanda kuadratnya, maka semua harus diakar. Akar dari x kuadrat itu adalah x, dan akar dari 4y kuadrat adalah 2y. Dari sini berarti bisa kita peroleh perbandingannya x per y sama dengan 2 banding 1. Karena angka 2-nya tetap di atas, yang y-nya pindah ke kiri jadi di bawah. 2 artinya kan 2 per 1. Jadi jawaban adalah yang x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Opsi yang D. Soal nomor 5, jika x adalah 27,8% dari 45 dan y adalah 45% dari 27,8. Soal seperti ini mudah ya. Jika angka-angkanya sama, ini akan memberikan nilai yang sama, yaitu x sama dengan y. Triknya seperti itu. Mari kita buktikan. X sama dengan 27,8% dari 45. 27,8% itu artinya 27,8 per 100 dikalikan dengan 45. Kemudian untuk yang y-nya 45% dari 27,8 artinya 45 per 100 dikalikan dengan 27,8. Kita lihat angka-angkanya kan sama posisinya, 27,8 kali 45 kali 27,8. Dalam perkalian posisi meskipun dibolak-balik itu sama aja, nilainya tetap. Untuk yang pembaginya 100, sama-sama 100. Ini kan angka-angkanya jelas sama semua, maka x itu akan sama dengan y. Jawaban yang E. Soal nomor 6, jika P bilangan menyatakan 0,573% dari O dan Q adalah bilangan yang menyatakan 6,54% dari O, maka dari sini sudah ketahuan sih, ini kan sama-sama dari O dan persentase dari P ini lebih sedikit daripada Q. Artinya kan 0,573 itu kan lebih kecil dari 6,54. Maka dari sini P lebih kecil dari Q. Jawaban yang B. Soal nomor 7, 25% ditambah 13% kalikan 525000. Artinya ini kan sama-sama persen, langsung saja dijumlahkan menjadi 38% dikalikan 525000. 38% itu artinya 38 per 100 dikalikan 525000, nolnya coret begini, akan menjadi 38 dikalikan 5250. Ini dihitung manual aja ya. Sebenarnya pendekatan bisa, tetapi di sini ada angka yang mepet, rawan mengecoh. Jadi kita hitung dengan cara manual, itu akan memberikan nilai yang B ini. Soal nomor 8, hitunglah hasil dari 2 kali 25 bagi 50 plus 10. Ingat, dalam operasi hitung, pembagian sama perkalian harus didahulukan dibanding penjumlahan sama pengurangan. Kalau kita tulis 2 dikali 25 per 50 ditambah 10. 2 kali 25 itu kan 50, bagi 50 kan habis atau 1, sehingga menjadi 1 plus 10. Maka jawabannya adalah 11, yang C. Nomor 9, jika Y persen dari 80 adalah 32, maka nilai Y adalah Y persen, artinya Y per 100 dari 80 sama dengan 32. Nolnya saya coret. 32 dibagi 8 itu 4. Maka yang sisi kiri menjadi Y per 10 sama dengan 4, sehingga Y sama dengan 40. Jawaban yang E. Untuk nomor 10, nilai berikut yang terkecil. Ini caranya mudah. Kalikan aja bilangan ini. Misalkan 9 kali 10 adalah 90. 20 kali 4 adalah 80, 8 kali 8 adalah 64, 1 kali 65 sama dengan 65, 3 kali 25 adalah 75. Yang ditanyakan adalah bilangan terkecil. Hasil dari perkalian tadi mana yang nilainya paling kecil, yaitu 64. Berarti jawabannya yang E. Soal nomor 11, manakah bilangan pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3? Untuk opsi jawaban ini kita pakai pembulatan aja. Ini saya misalkan menjadi 20 per 60 sama dengan 1/3. Anggap aja sama. Yang ini saya bulatkan 70 per 210 sama dengan 1/3.
Untuk yang ini angkanya bagus, 16 per 24 itu kan sama-sama dibagi 8 menjadi 2 per 3. Dengan hasil 2 per 3 ini sepertinya jawaban adalah yang E. Kita simpan dulu jawabannya, kita lanjut ke yang lain. Untuk yang ini 4 per 65 itu kita bulatkan menjadi 5 per 65 sama dengan 1 per 13. Untuk yang D ini adalah 50 per 150. Kita pembulatan aja ya menjadi sepertiga. Yang diminta itu kan yang lebih besar dari sepertiga. Yang lebih besar dari sepertiga jelas ya, berarti 2 per 3. Jawaban yang E. Soal nomor 12. Dari 2.400 orang mengikuti tes CPNS, yang diterima hanya 20% dari total peserta diterima. Padahal kursi yang diperebutkan adalah 500 buah. Berapakah persen kursi kosong yang belum ditempati? Dari 2.400 yang diterima hanya 20%. Kita cek 20% itu berapa? 20% artinya 20 per 100 dikalikan dengan 2.400. Nolnya coret memberikan nilai 480. Kuota yang diterima adalah 500. Tetapi yang diterima cuma 480. Berarti yang sisa adalah 500 kurangi 480 sama dengan 20. 20 orang ini kalau dijadikan persen terhadap kuota yang ada itu berapa persen? Berarti 20 per 500 dikalikan 100 persen. Nolnya coret 2, tinggal 20 bagi 5 sama dengan 4 persen. Jadi jawaban yang C. Soal nomor 13. Jumlah angka ganjil antara 28 sampai 40. Angka ganjil 28 sampai 40 itu adalah 29, 31, 33, 35, 37, dan 39. Caranya ya bagaimana? Ya kita jumlahkan saja. Bisa pakai cara manual, bisa juga pakai aturan deret. Kalau lebih gampangnya cara manual ya nggak apa-apa, langsung dijumlahkan aja. Coba saya kerjakan pakai deret. Ini kan deret aritmatika ya, dengan suku pertama A-nya sama dengan 29 dan suku terakhir adalah UN-nya adalah 39. Dengan N itu banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. N sama dengan 6. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN sama dengan 6 per 2 dikalikan 29 tambah 39 sama dengan 3 dikalikan dengan 68. Hasilnya adalah 204. Tapi mending pakai cara biasa aja, cara manual, dijumlahkan biasa. Hasilnya sama aja kok nanti. Soal nomor 14. Ini ada keterangan V itu akar. Berarti akar dari 2 dikurangi 0,56 dikalikan akar dari 1 kurangi 0,64. Akar dari 2 kurangi 0,56 itu adalah 1,44 dikalikan akar dari 1 kurangi 0,64 adalah 0,36. Ini kan angkanya bagus, sama dengan 1,2 dikali 0,6. 1,2 kalikan 0,6 itu adalah 0,72, dan ini merupakan salah satu soal yang jawabannya tidak ada seperti yang saya sebutkan di atas. Soal nomor 15. 2 kali 15 per 3 dalam kurung dikalikan dalam kurung 2 per 3 kuadrat. Kalau kita tuliskan menjadi 2 dikalikan 15 per 3 dikalikan dalam kurung 2 per 3 kuadrat. Hasilnya adalah 2 kali 15 itu 30 dibagi 3 adalah 10 dikalikan 2 per 3 kuadrat itu 4 per 9. Maka kita peroleh jawabannya adalah 40 per 9. 40 per 9 kalau jadikan pecahan campuran adalah 9 kali berapa yang angkanya mendekati 40, kan kali 4. 9 kali 4 itu 36, berarti kan ini per 9. 36 ke 40 itu kan selisihnya 4 ya, berarti jawabannya adalah 4 per 9 ya. Ini salah satu soal yang jawabannya tidak ada juga, tapi kita tetap pakai jawaban sendiri aja seperti ini. 16. Berapakah nilai dari 1,036 dibagi 0,04? Ini mudah saja, langsung saja. 1,036 dibagi 0,04 sama dengan semua saya kalikan 100 menjadi 103,6 dibagi 4. Yang pasti jawabannya 100 bagi 4 itu kan 25 ya. 25 berarti 25 sekian jawabannya. Maka jawaban yang paling mendekati ini adalah 25,9.
Nomor 17. Berapakah nilai dari 6/7 dari 87,5? 6/7 dari 87,5% sama dengan 6/7. Dulu pernah saya jelaskan dan juga saya share tentang angka-angka yang paling sering keluar di tes-tes begini ini. Angka-angka bagus, dan salah satunya itu 87,5. 87,5 itu adalah 7/8. Maka hasilnya adalah 7 dibagi 7 habis, tinggal 6/8. 6/8 itu 3/4. 3/4 sama dengan 0,75. Jadi jawaban yang ini juga nggak ada jawaban. Lanjut nomor 18. 15 adalah 37,5% dari, berarti kita tulis 15 sama dengan 37,5% dari, misalkan dari P. Maka nilai P itu berapa? Sama dengan 15. Ini 37,5 itu juga angka bagus, yaitu setara dengan 3/8 dari P. Maka nilai P berapa? Ini kita coret sama ini tinggal 5, sehingga menjadi 5 sama dengan P/8. Maka P sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40. Jawaban yang E. Soal nomor 19. Jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, serta R sama dengan P plus 2PQ plus Q, berapakah nilai dari PQR? Langkah pertama kita cari R-nya dulu aja. R sama dengan P itu 2 ditambah 2 kali 2 kali 3 ditambah 3. Maka kita peroleh hasil 2 ditambah 12 ditambah 3. Hasilnya adalah 17. Maka nilai PQR sama dengan 2 kali 3 kali 17 sama dengan 6 kali 17. Ini akan memberikan nilai 102. Nomor 20, ini mudah banget. 2X sama dengan 64, maka X sama dengan 32. 3Y sama dengan 81, maka Y sama dengan 81 bagi 3 itu 27. Dari sini ketahuan bahwa X itu lebih kecil dari Y, maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 21, bila X min Y lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 1, maka dari sini kita jabarkan X min Y lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari Y. Sedangkan Y sendiri adalah lebih besar dari 1. Dari sini kan ketahuan bahwa nilai X itu lebih besar dari Y. Jika Y 1, maka X harus lebih besar lagi. Tetapi di sini jawaban yang memungkinkan adalah X lebih besar dari 1. Ini pasti X lebih besar dari 1, karena Y sendiri lebih besar dari 1, otomatis X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 0, ini nggak mungkin, karena X itu kan lebih besar dari Y, sedangkan Y sendiri lebih besar dari 1. X lebih kecil dari 1, ini tambah nggak mungkin. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 22, jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram, jika Y berat Q kotak yang masing-masing beratnya P, maka ya langsung aja, berarti X sama dengan P kali Q dan Y sama dengan Q kali P. Ingat, dalam perkalian meskipun posisinya bolak-balik hasilnya tetap, sehingga ini adalah X sama dengan Y. Jawaban yang A. Soal nomor 23, dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai -1, dan soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes, Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab, dan sisanya dijawab salah. Nilai yang diperoleh Tono adalah, total soal itu adalah 100. Kemudian yang dijawab benar adalah 82 nomor, tidak dijawab ada 8 nomor, dan yang salah berarti sisanya, yaitu 100 dikurangi 82 ditambah 8, hasilnya adalah 10 nomor. Maka nilai yang diperoleh Tono adalah, untuk jawaban benar itu 2, salah -1, dan tidak dijawab adalah 0. Maka nilainya adalah 82 dikali 2 ditambah 8 dikali 0 ditambah 10 kali -1. Maka jawaban yang benar adalah 164 ditambah 0 dikurangi 10 sama dengan 154. Jawaban adalah yang A. Soal nomor 24, 1/4 berbanding 3/5 adalah, berbanding itu artinya dibagi, 1/4 dibagi 3/5 sama dengan 1/4. Ingat, pembagian kalau menjadi perkalian harus dibalik.
Jadi 1/4 dikalikan 5/3, maka jawabannya 5/12. Jadi jawabannya adalah 5/12. Soal 25 ini soal terakhir. 6 bagi 9 ditambah 7 kali 9 kurangi 5 kali 9. Ingat, ini juga perkalian sama pembagian harus didulukan. 6/9 ditambah 7 kali 9 dikurangi 5 kali 9. 6/9 kalau kita sederhanakan menjadi 2/3 ditambah 63 dikurangi 45. Hasilnya adalah 2/3 ditambah 18, maka sama dengan 18 2/3. Dari sini sudah ketahuan jawaban, berarti yang angka depannya 18. Di opsi jawaban yang jawabannya mirip dengan ini ada di C, jadi jawaban yang C. Dan akhirnya selesai juga pembahasan 25 soal dari tes TIU untuk numerikal. Memang ada beberapa soal yang emang jawabannya nggak ada, tapi nggak apa-apa, ini sebagai latihan bersama, sama-sama belajar, baik saya maupun teman-teman. Sebelum mengakhiri pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman yang meluangkan waktu untuk menonton video pembahasan ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan sebagai sarana untuk bersama-sama belajar untuk menghadapi tes-tes yang akan datang, baik tes SNBT, CPNS maupun sekolah kedinasan. Terima kasih.